Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha. Ayo di segmen kali ini kita akan buka sesi pertanyaan ya. Jadi silakan buat ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Siapa yang Mama mau Mahmuda. Ayo. Mahmud. Ya. Mahmud Imut. Oke, ini banyak yang mau nanya ya. Satu studio. Oke, silakan ibu yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah dari IGTKI Kecamatan Upau. Yang akan saya tanyakan Pak, masalah amplang batu bara tuh tadi tuh. Saya masalah bahan baku nih Pak nih. Untuk daerah kita kan jauh dari laut, otomatis bahan baku juga agak susah ya di sini. Gimana untuk bahan bakunya, Bapak kira-kira susah atau gimana untuk mendapatkan bahan baku itu? Sedang yang kedua itu masalah harga bahan baku itu kan termasuk mahal tuh Pak. Apakah masih ada keuntungan atau menyiasati gimana tuh dengan kondisi bahan baku yang agak kurang di tempat kita sama harganya yang cukup tinggi? Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Ya, langsung dijawab aja Pak. Kami kalau cumi-cumi ini sudah ada langganan Bu. Berapa sekarang Pak cumi-cumi per Sekarang kilonya? 65. 65. Jadi Ada terus tuh Pak ya? itu tergantung Pak, kalau musim angin nggak ada memang. Musim angin? Iya, kalau musim sekarang angin. ada Pak? Kalau sekarang ada. Iya, kalau di laut itu kan kalau angin besar Pak nggak ada. Susah. Ikan laut aja umumnya nggak ada. Nah tadi itu gimana katanya? Ibu tadi nyiasatin kalau pas lagi nggak musim? Nggak musim, jadi kita bikin yang lain Pak. Bikin yang lain? Mungkin amplang ikan. Kalau amplang ikan ini bisa kita dari haruan, atau ikan paten, atau bandang gitu Bu. Atau bikin yang lain seperti kacang telur atau emping belinju, itu yang kita bikin kalau nggak ada. Berarti di stop dulu ya kalau memang nggak ada bahan bakunya. Ya bahan bakunya nggak ada mau gimana lagi? Di stop sementara. Kalau ada pesanannya yang maunya yang cumi-cumi gimana? Ya, tapi kan kita kan belinya pertama tuh kan banyak, jadi kita ada simpanan. Simpanan apa Pak? Simpanan cumi-cumi. Cumi-cumi. Stok cumi-cumi. Iya. Apa ya? Iya. Betul, jangan sampai mengakali atau menipu konsumen itu. Misalnya karena memang cuminya lagi nggak musim, terus tinta cuminya kan pakai tinta cumi Pak ya? Ya. Diganti pakai tinta spidol misalnya. Itu kan nggak boleh ya, pewarna tekstil yang tidak aman. Nggak Jangan bisa seperti itu. penting nggak usah produksi sama sekali Iya. gitu. Soalnya kan kalau warnanya kan sama dengan rasa Bu, nggak bisa diganti Pak, nggak bisa. Betul. Wah, luar biasa. Oke, itu tadi ya Bu ya. Ya, siapa lagi yang mau nanya? Iya, Ibu, silahkan. Namanya siapa Ibu? Nama saya Sujarwi, saya pengawas PAUD TK Kecamatan Harweden Upau. Ini nih pimpinan gengnya nih. Iya, makanya saya bilang tadi kan simboknya ini. Simboknya ya. Oke, terima kasih pada kesempatan ini yang diberikan untuk menanyakan kepada Bapak narasumber yaitu Bapak Budi pada malam ini ya. Yang saya tanyakan Pak, Bapak memproduksi berbagai macam jenis amplang. Di samping itu juga memproduksi yang lain juga seperti kacang telur, apalagi tadi Pak, melinjo, emping melinjo dan lain sebagainya itu. Nah, apakah pernah Pak dalam membuat sesuatu produk Bapak itu mengalami kegagalan Pak? Nah, misalnya jadi nggak mengembang atau ya bagaimana rasanya kah, apalah, pokoknya ada kegagalan lah seperti itu. Oke, terima kasih. Ini saja yang saya tanyakan. Silakan Pak Budi. Ya, kalau gagal itu sering Bu, saya gagal bikin itu. Bahkan kalau amplang itu kalau nggak jadi itu atos keras Bu. Mungkin campurannya semen tuh Pak. Salah masukin mungkin. Yang buat ngantuk ya.
Katanya pernah ini juga giginya patah. Iya, gara-gara makan amplang yang gak jadi. Betul sekali, Pak. Iya. Jadi dengan beberapa kali percobaan gitu. Iya. Ini percobaan yang keberapa kalinya? Iya. Kalau mungkin masih ingat. Saya kan nggak pernah putus asa, Pak. Pokoknya gagal, saya lagi ulang lagi. Orang bisa, kenapa saya nggak? Oke. Pokoknya harus sampai berhasil. berhasil. Ya, gitu gagal ya. itu hal biasa. Biasa, Pak. Siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suliah dari IGTKI Kecamatan Upau. Yang ingin saya tanyakan Pak, karena ini tadi pemesannya ada yang dari Sumatera Pak ya. Dari Sumatera itu ongkirnya ditanggung siapa Pak? Di sini saya juga kebetulan pengusaha keripik tempe. Kemarin ada dari Papua memesan ongkirnya 1 kilo 160. Jadi nggak jadi Pak, nggak jadi pesan. Keripik tempe saya harganya 70.000, ongkirnya 160. Angkat tangan Pak dia, jadi nggak jadi beli. Jadi saya mau nanya ongkirnya ditanggung pembeli atau Bapak, atau terus ongkirnya ke Sumatera itu berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin gampangnya ini saya bantu ya. Menyiasati ongkos kirim kalau keluar daerah. Kalau itu keluar seperti daerah apa? itu ditanggung pembeli, Pak. Bukan kita yang Sampai saat ini ngirim paling jauh kemana? ya paling jauh kita tuh kan sampai ke Sumatera sama Surabaya. Sumatera, Surabaya. Di sana nggak masalah dengan ongkos kirim yang cukup tinggi kayak sekarang. Ya, kalau untuk sekarang itu kan kita kan sesuaikan, kalau sudah sampai sana harganya kan beda, Pak. Nah, misalkan di sini 12, mungkin di sana orang jual 15 atau lebih, nggak tahu. Ya, jadi nggak masalah itu. Yang nanggung bisa si pembeli atau dari Pak Budinya. Itu kesepakatan aja nantinya. Ya, silakan berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Nama saya Ibu Mimin. Saya berasal dari IGTKI Kecamatan Haruai. Ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah berapa modal awal Bapak dalam merintis usaha amplang ini, Pak? Kira-kira itu aja saya tanyakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Modal awal Pak Budi. Dulu berapa modal awalnya? Ya, modal awal itu 20 juta, Pak. 20 juta. Buat apa aja itu, Pak? Ya, buat beli bahan-bahan sama untuk penggorengan, kompor. Peralatan aja habis berapa? Khusus peralatan aja. Peralatan mungkin habis kurang lebih 10 juta. 10 juta. Sisanya apa bahan baku? Ya, bahan baku, plastik, sama bikin kemasan. kemasan. Ya. Masih ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Juneli, saya dari IGTKI Kecamatan Upau. Yang saya mau tanyakan adalah berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi, yaitu mau memilih bisnis sukses atau tadi barokah. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Budi, sampean memilih nama tadi amplang barokah, ya. Lalu yang saya mau tanyakan mengapa memilih nama tersebut dan apa contoh-contoh barokah yang telah pian rasakan di dalam bisnis ini. Terima kasih. Ini barokah. Amplang. Jadi namanya ini amplang barokah. Ya, bukan amplang batu bara ya Pak ya. Mereknya itu amplang barokah. Jadi keberkahan apa yang Ya, sudah dirasakan silakan Pak Budi. Silakan Pak, jawab Pak. Ya, pertama kami bikin nama amplang barokah itu, Bu, supaya Asal muasalnya kenapa? kami itu berpikiran supaya kami apapun yang kami kerjakan mudah-mudahan bisa barokah hasilnya gitu loh. Terus gitu aja. Ya, itu aja kalau soal memang usaha bagaimana supaya barokah, maksud kami kan begitu, kayak apa kita usaha supaya walaupun banyak kalau nggak barokah kan percuma, Bu. Oke. Terus tadi ditanyakan apa berkah yang Sudah dirasakan. Ya mungkin kita barokah tuh supaya bisa rezekinya tambah kan gitu barokah juga, Bu.
Terima kasih. Mungkin gini, saya sedikit nambahin. Kenapa bisnis itu harus berkah? Karena keberkahan itu sebetulnya melewati proses, ya. Keberkahan itu diproses. Jadi mulai apa yang dijual, ya kan? Apa yang dijual, bahan-bahannya kan harus yang halal, ya kan? Yang tidak merugikan orang lain. Artinya sehat, bisa dikonsumsi, tidak meracuni orang, ya kan? Kemudian kenapa menjual produk ini? Ya, tadi apa yang dijual, kenapa menjual produk ini? Ya, mungkin niatnya jual ini buat main judi misalnya. Ya kan? Jadi kan menjadi tidak berkah. Seperti itu. Terus juga cara menjualnya gimana? Ya kan? Cara menjualnya gimana? Apakah menjualnya dengan menipu konsumen? Ya, seperti tadi ada pertanyaan, tulisannya 100 gram, tapi ternyata di dalamnya cuman 90. Nggak jujur jadinya. Ya kan? Jadinya kan tidak berkah. Ya, gitu. Jadi menjual, ya, menjual produk itu, atau istilah bahasa Inggrisnya selling, ya, itu bukan seni menipu calon pembeli. Ya, jadi menjual itu harus dengan jujur, ya, tidak boleh kita menipu. Loh, kalau sekarang misalnya banyak yang bertanya, kalau kita nggak menggunakan cara-cara yang sedikit dalam tanda kutip agak menipu atau melebih-lebihkan, ya, seperti itu, nggak laku. Ya silahkan aja, itu kan orang. Kalau kita sudah paham, ya jangan. Ya, kita tetap dengan keyakinan kita harus jujur, gitu. Mungkin juga terhadap karyawan dalam proses produksinya, ya. Kokom juga mungkin masih ingat pelajaran ekonomi, ya. Prinsip ekonomi itu seperti apa? Kalau prinsip ekonomi itu mengeluarkan modal sedikit-dikitnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu juga sebetulnya kurang pas, ya. Bahkan bisa dibilang itu agak menyesatkan. Oh, itu menyesatkan ya? Padahal itu yang saya pelajari. Loh, iya dong. Artinya hal yang kita keluarkan jangan seminimal mungkin, jangan sesedikit-sedikitnya. Tapi kenapa nggak kita ganti modal yang kita keluarkan sewajarnya? Ya kan, bukan seminimal-minimalnya, sekecil-kecilnya kan, bukan seperti itu. Ingin mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, tapi mengeluarkan modal yang sewajarnya saja. Ya, dengan hasil yang maksimal. Nah, itu yang agak berbeda sebetulnya di situ. Jadi harus digeser tadi ya, prinsipnya. Pemahaman seperti itu, ya. Misalnya juga saya kenal dengan Pak Budi gitu ya, misalnya kenal lama dengan Pak Budi. Misalnya saya beli ini, ya, produk Pak Budi berapa ini Pak jualnya Pak? 8.000. 8.000. Wah, sama teman Pak 10.000 Pak. Loh, iya, sering kita kan kalau sama teman gitu kan, sama keluarga, kalau bisa gratis kan? Iya. Kalau bisa gratis, buat tulan aja. Ya, kalau bisa kita nawar tapi malah dinaikkan. Ini berapa? 8.000. Jangan Pak, sama teman masa 8.000, 10.000. Iya Pak ya? Iya. Lebih bagus. Kalau mau nambahin lebih bagus. Nah, kenapa artinya apa di sini? Lebih dari sekedar ikhlas. Ada akad ya, kalau kita jual beli itu kan ada akad. Di situ ada unsur keikhlasan kita menjual. Berelaan lah kalau istilah kita kan, masing-masing. Kalau kita, ya apalagi sama teman, harusnya kita lebih menghargai. Apalagi yang jualan keluarga, ya kan, harusnya kita bisa lebih menghargai. Jadi gitu. Yang menghargai itu kita sebagai pembeli gitu ya? Iya, itulah keberkahannya bisa dari situ juga. Jadi itu Bu, kalau teman yang jualan kita harganya dinaikin. Kan cara menghargai ya. Nah, begitupun juga nanti misalnya kita di posisi yang sama, kita menjual barang, ya, kemudian karena kita yang yang membeli ini teman kita juga, apakah kita juga mau seperti itu?
Gratis aja Gin. Ya kan? Kan nggak apa perasaannya seperti apa? Ya kan? Aduh, kawan, kada dikasih kawan. Ada rasa tidak enak. Itu kan yang tapi kan nggak ikhlas juga. Akhirnya tidak berkah. Iya. Masuk ya. Sip. Ya, sebelumnya nih tadi katanya ada cerita kalau dulu nih produk Bapak ini sempat tidak diterima oleh orang begitu Pak. Ya. Kenapa alasannya? Dulu kan saya masih istilahnya jalan sendiri gitu kan, ke toko-toko gitu kan, tawar, Pak bisa titip ini apa enggak? Oh lihat kan bentuknya seperti ini, ya. Iya. Lihat bentuknya seperti ini. Hitam ya. Ya, alasan mereka juga gini Pak, sudah banyak yang nitip. Saya bilang, Bu, Pak, orang titip kan ibu gak bayar juga kan, saya bilang. Kalau nggak laku kan saya tarik kembali. Berulang kali gitu Bu, ada yang sampai 3 kali saya mau titip nggak mau. Tetap nggak mau juga. Tetap nggak mau. Alasannya kenapa? Nggak ngomong. Alasannya karena sudah banyak yang nitip. Alasannya seperti itu. Tapi lama-lama mungkin saya karena sering Bu. Saya ini kan orangnya gigih gitu loh, nggak gampang putus asa. Nah, jadi saya bilang sama anak buah saya, kamu tuh harus begini, jangan gampang putus asa. Saya kan sudah tua memberi semangat kepada yang muda Bu. Jadi bilang kalau nggak bisa sekali 2 kali, kalau bisa 2 kali 3 kali. Saya bilang. Yang mana Pak? Kalau ke Pak Budi ini memang ilmunya banyak ya, Jadi kita harus benar-benar fokus, jangan sampai gagal fokus. Ya, kuncinya usaha atau yang kuncinya yang sukses itu Bu, jangan gampang putus asa. Berjuang dan berjuang. Saya paling ingat itu kalau Pak Budi itu, ya coba lagi yang ke-1, yang kedua. Bukan ke situ Pak. Bukan itu. Maksudnya kalau gagal coba lagi. Sampai akhirnya sukses. Begitu, Agan. Ini Pak Budi mungkin ada pesan untuk sahabat muda di rumah. Apa dan mama-mama muda ini. Mama-mama muda yang ada di studio. Apa kira-kira pesan saya? Pesannya Pak. Ibu-ibu semua jangan gampang putus asa kalau mau berhasil Bu. Kalau gagal coba lagi Bu. Saya aja beberapa kali gagal Bu. Siap Pak. Siap. Saya ikuti arahan Bapak. Coba lagi ya Pak ya. Ya, coba lagi. Itu tadi pesan dari Bapak Budi. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah bersedia hadir di sini berbagi ilmu juga dengan kita. Terima kasih juga Agan. Ya, ini penonton kita terima kasih. Ibu-ibu yang ada di studio. Guru-guru yang hebat. Hari ini ya. Terima kasih. Dan kepada seluruh pemirsa nih ya, jangan lupa saksikan Duit Dunia Wirausaha Tabalong setiap malam Jumat. Setiap Kamis atau malam Jumat jam 8.00 WITA. Kalau yang mau nonton gimana caranya? Ya, jadi kalau ada yang mau nonton ke studio, nanti dihubungin aja ke sini. Cek aja Instagramnya TV Tabalong ya, atau Facebooknya TV Tabalong. Iya, itu tadi ya. Oke. Ada nomornya di situ, bisa dihubungi. Siap. Nah, juga nanti yang tadi sudah bertanya, kami ucapkan selamat karena akan mendapatkan buku dari Gramedia. Oke, tetap saksikan Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha.